Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi berada di Candi Jago ya. Nah, jadi Candi Jago ini didirikan oleh Raja Kartanegara, raja dari kerajaan Singosari. Jadi ini ada sekilas dari sejarahnya dari Candi Jago itu sendiri. Dan lokasinya Candi Jago ini berada di Jalan Wisnuwardana, Ronggowuni, Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang ya. Jadi ini itu gampang banget untuk kalian temukan. Jadi tempatnya itu berada di belakangnya Pasar Tumpang ya guys. Jadi kalian tinggal masuk aja ke jalanan Wisnuwardana Ronggowuni, itu kalian bakalan bisa menemukan Candi Jago ini. Nah, jadi pengunjungnya di Candi Jago ini lumayan banyak ya. Ini ada yang melakukan sesi wawancara juga dengan penjaganya. Dan ini juga ada turis asing juga yang sedang menaiki Candi Jago untuk melihat-lihat dari atas sana. Nanti kita juga bakalan coba naik ke atas sana ya guys, untuk melihat keadaan Candi Jago kalau dari atas itu seperti apa. Nah, jadi Candi Jago ini namanya itu berasal dari kata Jajagu ya, yang didirikan pada masa kerajaan Singosari di abad ke-13 sebagai penghormatan Raja ketiga Singosari Wisnuwardana, yang artinya adalah keagungan. Jadi artinya Jajagu itu keagungan ya. Dan ini itu merupakan sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah tempat suci gitu guys. Nah, jadi di depannya Candi Jagonya sini juga ada kayak candi kecilnya gitu di depannya. Dan Candi Jago ini itu berlatar agama Buddha ya. Jadi salah satu ciri dari agama Buddha itu adanya arcanya yang berbentuk Amoghapasa, yaitu bentuk tatri. Dari Avalokiteswaranya itu disertai pengiring-pengiringnya. Jadi arca ini itu merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singosari yang bernama Raja Wisnuwardana, yang meninggal pada tahun 1190 Saka atau 1280 Masehi guys. Nah, sekarang kita coba langsung aja menuju ke atas ini, ke atasnya Candi Jago. Dan ini untuk relief-reliefnya ini cukup unik ya. Nah, ini ada relief-relief dari Kuncarakarna dan Pancatantra. Nah, nanti kita juga bakalan menemuinya di sini. Dan ini view-nya kalau dari atas Candi Jago itu seperti ini ya. Nah, ini untuk relief-reliefnya, relief Kuncarakarna dan juga Pancatantranya guys. Nah, jadi untuk bagian atasnya candi ini itu hanya tersisa sebagian saja ya, karena memang katanya itu sempat tersambar petir guys. Jadi menurut cerita itu sempat tersambar petir ini candinya. Jadi yang bagian atas itu tersisa hanya beberapa bagian saja. Nah, ini jadi candinya kalau dari atas sini itu sepertinya ini ya. Dan kalau misal kalian berada di atas Candi Jago sini itu kalian harus berhati-hati ya, karena ini bebatuannya juga karena sudah lama, jadi batu-batunya itu seperti tidak terlalu kuat gitu. Jadi misal kalian memutuskan untuk naik ke sini itu harus sangat berhati-hati dan jangan sampai merusaknya ya. Nah, ini untuk bagian atasnya yang konon menurut cerita itu sempat tersambar petir. Dan ini untuk bagian bongkahan dari candi ini, batu-batunya ini zaman dulu tuh keren banget ya. Jadi kayak membangun candi tapi
Dulu kan nggak ada semen, nggak ada apa ya, tapi bisa jadi candi sebagus ini. Nah, jadi menurut kitab Negara Kertagama dan para raton, pembangunan Candi Jago ini itu atas perintah Raja Kertanegara yang berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai 1280 Masehi, guys. Jadi ini itu sebagai penghormatan bagi ayahanda Raja Singosari keempat Srijaya Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268. Dan walaupun dibangun pada masa kepemerintahan kerajaan Singosari, ini itu disebutkan dalam kitab bahwa Candi Jago ini itu, guys, selama tahun 1359 Masehi itu merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, terus ini di belakangnya itu seperti ada bunga yang ditaruh di tengah-tengah candi sini ya, guys. Itu dia bunganya. Jadi ada kayak sesajen gitu, ada bunga, kemudian juga ada kayak dupa yang dibakar gitu. Dan juga keterkaitan Candi Jago ini itu dengan kerajaan Singosari itu terlihat dari pahatan Padma atau teratai, guys. Jadi yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan-tatakan candinya. Seperti yang ada di relief itu tadi. Jadi motif teratainya itu terlihat banget ya. Jadi memang kerajaan Singosari dan juga Candi Jago ini sangat terkait, guys. Jadi sama-sama berkaitan gitu. Nah, ini kita bakalan melihat-lihat lagi kalau dari bawah itu gimana. Dan sekarang kita langsung aja turun, dan hati-hati ya. Tapi buat kalian mungkin yang postur tubuhnya agak besar, jadi mendingan nggak usah naik ke sini karena nanti kan berbahaya ya. Karena memang jalan untuk naiknya pun itu juga agak sempit ya. Nah, terus ini untuk relief-reliefnya, relief Kunjarakarna dan juga Pancatantra itu kalau kalian lihat itu juga ada motif bunga teratainya juga ya di dalam relief-reliefnya itu. Nah, ini juga ada turis asing juga yang sedang belajar di sini, yang sedang mencari tahu info dan juga kondisi terkini dari Candi Jago. Nah, jadi hari ini itu ada 2 turis asing yang sedang studi, melakukan penelitian studi di Candi Jago sini. Nah, jadi viewnya kalau dari atas itu seperti ini ya. Nah, terus di depannya sini itu juga ada semacam candi kecil gitu. Itu di dalamnya seperti terisi air ya, guys. Nah, ini penampakan dari Candi Jago itu sendiri. Dan Candi Jago ini itu selalu menjadi salah satu destinasi wisata wajib yang dikunjungi untuk belajar, apalagi untuk di pendidikan yang dekat-dekat sini ya. Kayak kita kan rumahnya di Gondanglegi, itu kan kalau mau ke Tumpang itu juga lumayan dekat. Dulu itu kalau misal liburan itu biasanya itu menjadi salah satu destinasi wisata. Jadi sekalian wisata, sekalian belajar gitu ya di Candi Jago sini. Nah, terus ini ada patungnya juga. Dia candinya di depan Candi Jago. Nah, itu untuk candi utamanya, guys. Dan ini pun juga ada candinya juga di pinggiran sini. Dan ini candinya masih benar-benar bagus ya, dan terlihat sangat amat terawat. Kalian bisa lihat sendiri di sini itu tempatnya bersih dan juga sangat diperhatikan
kebersihannya dan sangat dijaga ya. Jadi kita itu misal ketika sedang berada di tempat bersejarah seperti ini, kita itu harus sama-sama menjaga ya, agar ini itu bisa dinikmati sampai anak cucu kita nanti guys. Nah ini juga terlihat sangat masih bagus dan juga terawat. Dari taman-tamannya pun juga bersih banget ya. Nah ini untuk setiap detail reliefnya juga masih sangat jelas dan juga sangat bagus. Jadi keren banget ya, orang-orang zaman dulu itu kalau membuat patung, membuat candi itu bener-bener keren dan kita bener-bener approve banget karena sebagus itu membuat bangunan bersejarah seperti ini. Dan itu mbak-mbak bulenya masih konsentrasi berada di atas sana, masih sedang belajar dan mencari tahu info-infonya. Nah ini nih yang kita maksud bunga teratainya. Jadi di setiap pinggiran ini reliefnya itu bunga teratai ya. Jadi memang sangat terkait Candi Jago ini dengan Kerajaan Singosari, karena pada saat itu motif bunga teratai itu benar-benar populer. Nah kemudian ini ada juga motif rumah-rumah joglonya gitu di zaman-zaman dahulu. Nah ini jadi reliefnya itu bener-bener detail banget ya guys. Kita bener-bener kayak terkesima gitu sama semua candi yang ada di Indonesia. Ini bener-bener keren-keren semua dan masih sangat terjaga dengan sangat apiknya. Nah jadi Candi Jago ini bener-bener tinggi ya. Jadi misal kalian kesini itu hati-hati juga. Nah ini relief-reliefnya bener-bener jelas dan juga nyata dan juga bagus banget, dan nilai seninya itu bener-bener dapet banget ya misal di sini. Nah ini dia viewnya, kalau dari sini bener-bener bagus karena di samping-sampingnya Candi Jago ini tamannya itu juga sangat terawat ya. Jadi candinya, kemudian tamannya itu juga terawat, sampai kan di depan sini kan ada sekolah. Jadi anak-anak itu biasanya itu nyantai-nyantai di sini kayak ini. Di belakangnya Candi Jago ini ada yang nyantai-nyantai di sini sambil minum es, sambil beristirahat, sambil menikmati keindahan yang ada di Candi Jago sini. Nah terus ini ada juga beberapa bongkahan-bongkahan batu. Ini mungkin juga bagian dari Candi Jagonya. Jadi memang letaknya itu ada di sini, berada di belakangnya Candi Jago. Nah terus ini ada seperti batunya juga di sini. Jadi memang bentuk dari batunya itu kayak gini ya. Pokoknya kalau misal kalian sedang berada di kawasan candi itu jangan merubah apapun di sini dan jangan memindahkan batu dari misal tempat A ke B gitu, biar ini itu asli dan juga tetap bawaan dari sananya. Jadi tetap sesuai dan tetap sama. Dan buat kalian yang bawa sepeda motor itu bisa diparkir di dalam candi ya. Tapi kalau misal kalian bawa mobil itu harus diparkir di pinggir jalan raya besar sana, di depannya Pasar Tumpang atau di samping-sampingnya gitu. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.